Kami akan terus percaya Bapa, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Apapun pergumulan kami ya Bapa, kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menopang setiap kami, dan Engkau yang terus berada di sisi kami. Yes Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya ya Bapa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya buat kasih-Mu, buat berkat-Mu. Oh, kami terus percaya ya Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Ya Bapa kami, di hati kami Tuhan. Oh, syarala pama papa para baba syarakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi hari ini kita dengan semangat mau belajar merenungkan firman Tuhan di dalam Rise Up. Dan hari ini kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 32, tetapi saya akan bagi dalam beberapa hal aja. Kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Sampai sini dulu. Kita melihat bahwa sini dikatakan tadi di ayat pertama, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur. Di masa tuanya, Daud bukan diam aja dan tidak melakukan apa-apa. Ketika menjelang hari kematiannya di masa tuanya, ada hal yang masih Daud lakukan. Yaitu yang 3 hal besar yang paling penting. Yang pertama adalah dia mengangkat Salomo menjadi raja. Ketika kita sudah semakin tua, kita harus mengingat untuk ada regenerasi di dalam pelayanan, di dalam apapun, di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Kita harus melatih yang muda untuk naik, memberi kesempatan untuk naik. Tongkat estafet mulai mesti diberikan. Ada hal-hal yang harus dibagikan. Itu yang Daud lakukan, mempersiapkan dan mengangkat Salomo menjadi raja untuk pemimpin ke depannya. Semasa hidupnya, semasa Daud masih hidup, Salomo telah diangkat menjadi raja supaya ia sempat mendampingi. Begitu juga ketika di dalam keluarga, anak-anak, mari ajar mereka, bawa mereka untuk mengenal Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Latih mereka sehingga tambah lama menjadi semakin punya pengertian yang benar, semakin memiliki hubungan dengan Tuhan dan siap untuk melalui kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang Daud lakukan, dia melakukan pendataan dan pengaturan tugas dan tanggung jawab. Luar biasa saya melihat di sini. Daud begitu rinci mengatur dari 38.000 orang. Itu dibagi-bagi tugas, ada sebagai pengawas, pengatur dan hakim, penunggu pintu, ada juga pemuji. Semua diatur sedemikian rupa sehingga dengan porsi dan bidang masing-masing semuanya bisa berperan di dalam pelayanan. Ada keteraturan yang baik sehingga pelayanan di rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Saudara, bidang apa saudara diberi kepercayaan? Porsi seberapa saudara diberi kepercayaan? Mari lakukan dengan sungguh-sungguh sebab semuanya sama penting. Semuanya berharga di mata Tuhan. Bukan hanya mereka yang ada di mimbar, baik pembicara firman Tuhan, pembawa firman Tuhan, atau pemuji, penyembah, pemusik. Betul, itu berarti, itu satu pelayanan yang luar biasa. Tapi sama halnya dengan mereka yang mungkin usher, host, atau mungkin menyediakan makanan di dapur, atau mungkin yang mengatur parkir. Semua dibagi dengan rapi sedemikian rupa sehingga setiap orang punya peranan yang berarti, yang berharga di rumah Tuhan. Di dalam keluarga sama, suami, istri, anak-anak, semua punya porsi dan bidang masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugasnya, dan biar semuanya boleh melakukan dengan baik, dengan takut akan Tuhan.
maka semua dalam keluarga itu akan terjadi keharmonisan, akan terjadi keteraturan yang baik, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Semua sama penting. Dan ada hal terakhir, kalau kita baca di dalam pasal ayat yang ke-25 sampai dengan 32, bicara tentang yang Daud lakukan tadi. Pertama, mengangkat Salomo menjadi raja, lalu pendataan orang Lewi, pembagian tugas, dan yang ketiga adalah perubahan, pembaharuan di dalam aturan-aturan ibadah. Diatur yang usianya lebih tua, usianya lebih senior, yang lebih punya pengalaman, itu dibagi tugasnya untuk mengajar, untuk berdoa, untuk menasehati, untuk mengencourage. Sedangkan yang lebih muda ditugaskan untuk tugas-tugas yang butuh tenaga, baik itu mengangkat barang-barang di bait suci ataupun kesibukan-kesibukan aktivitas yang lain yang secara fisik membutuhkan tenaga. Itu dilakukan oleh mereka yang lebih muda. Satu pembagian pekerjaan yang sangat manis, perubahan yang dilakukan, pembaharuan di rumah Tuhan dalam ibadah ini dilakukan supaya keteraturan, supaya keharmonisan bisa terjadi. Yang muda butuh yang senior butuh yang muda. Semua sama-sama bergandengan tangan untuk kita memuliakan Tuhan, melakukan bagian kita, dan kita mengerjakannya dengan satu hati, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Dan Daud lakukan ini dengan rapi. Sebelum Tuhan panggil, 3 hal sudah dia bereskan. Mengatur generasi berikutnya, mendata dan membagi tugas dengan baik. Dan yang ketiga, membuat harmonisasi yang baik, bekerja sama-sama antara generasi sebelumnya dan generasi yang akan melanjutkan. Hari ini kita diingatkan, di dalam gereja, di rumah tangga, ataupun di bisnis kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, selalu kita perhatikan ini, bahwa generasi berikutnya harus diberi kesempatan, tetapi sama-sama saling membutuhkan, dan semua bekerja bersama, bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagimu Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini, di mana kami diingatkan kembali pentingnya untuk regenerasi, di mana kami diingatkan kembali untuk kami melakukan tiap tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, dan memiliki harmonisasi yang baik dengan generasi manapun. Ketika yang muda, kami menyadari kami membutuhkan hikmat, nasihat, arahan dari yang lebih senior. Dan mereka yang senior juga boleh menyadari bahwa membutuhkan anak-anak muda untuk dapat melakukan setiap aktivitas yang membutuhkan tenaga dan kesibukan yang luar biasa. Kami sama-sama mau bergandengan tangan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau berfungsi dengan baik, dan biar semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terus beri kami kesatuan hati, beri kami semangat yang baru setiap hari untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarikh 23. Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yewus dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua. Tetapi Yewus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, 4 orang.
Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Izhar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan, Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan.